Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Wawan Satyo Nugroho, SEMSI AKCA, dan teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video presentasi dari kelompok 5 yang akan membahas tentang teori harga opsi dan forward future SWAP. Anggota kelompok yang pertama saya sendiri, Winda Rustianingrum, NPM 20.01020014, Eni Lestari, NPM 20.01020021, Ahmad Setio Adi Nugroho, NPM 20.01020023, dan Mas Eva Nur Syahbani, NPM 21.01020040. Untuk materi yang pertama yaitu teori harga opsi. Teori harga opsi sering disebut juga financial derivative, bahwa instrumen keuangan ini yang disebut sebagai opsi, yang merupakan instrumen keuangan yang sering muncul karena ada instrumen kain dan penerbitan opsi yang dikaitkan dengan instrumen keuangan tersebut. Karakteristik opsi sendiri dapat diidentifikasi pada berbagai keputusan keuangan yang menimbulkan pilihan bagi pemodal. Terdapat 4 istilah penting dalam opsi, yaitu yang pertama, exercise the option, adalah tindakan yang melaksanakan atau tidak opsi yang dipegang, yaitu hak membeli atau hak menjual. Yang kedua, strike atau exercise price, ada harga kesepakatan dalam kontrak opsi yang dimana pemegang opsi dapat membeli atau menjual underlying assets. Yang ketiga, operation date, adalah tanggal waktu jatuh tempo dari opsi setelah expiration date opsi yang dinyatakan mati. Yang keempat, American and Europe option, yaitu memberikan kesempatan kepada pemegang opsi yang mengeksersis haknya setiap saat sehingga waktu jumlah jatuh tempo. Sedangkan opsi Eropa hanya memberikan kesempatan kepada pemegang opsi untuk mengeksersis haknya pada waktu jatuh tempo. Materi selanjutnya yaitu opsi call. Opsi call atau bisa dikatakan opsi beli, yaitu menunjukkan hak untuk membeli sesuatu saham dengan harga tertentu. Dalam hal ini terdapat 4 kontrak utama dalam kontrak opsi. Yang pertama, terdapat adanya nama perusahaan yang dapat dibeli. Yang kedua, jumlah lembar saham yang dapat dibeli. Yang ketiga, harga pembelian sahamnya yang disebut dengan exercise price ataupun strike price. Yang keempat, tanggal opsi kadaluarsa, yaitu tanggal terakhir opsi atau digunakan dengan expiration date. Yang selanjutnya, terdapat pada opsi beli ini terdapat 2 pihak yang disebut. Yang pertama, pembeli opsi beli atau biasa disebut opsi call buyer ataupun juga long call. Yang kedua, penjual opsi beli atau biasa juga disebut call option seller atau juga disebut short call. Dalam opsi call, investor yang melakukan transaksi pembelian call ketika investor mengalami kerugian sebesar harga terdapat pada opsi C sampai pada saat harga strike. Kemudian investor mengalami keuntungan setelah harga saham yang melebihi harga strike yang ditambahkan ke harga opsi call X plus C yang dijelaskan pada gambar 7.1. Yang selanjutnya dapat memperlihatkan keuntungan yang diperoleh pada penjual opsi call. Harga saham sampai dengan X, penjual opsi call mengalami keuntungan sebesar C setelah harga X plus C mengalami kerugian sesuai harga. Materi selanjutnya yaitu opsi put ataupun opsi jual, yang menunjukkan bahwa hak untuk menjual suatu saham dengan hak tertentu pada waktu tertentu atau sebelumnya. Kontrak opsi ini juga berisi nama perusahaan saham yang dapat dijual, jumlah lembar saham yang dapat dijual, harga penjual sahamnya yang juga disebut exercise price ataupun strike price, dan tanggal kadaluarsa expiration date dari opsi. Pada opsi jual ini juga terdapat 2 pihak yang disebut A, pembeli opsi jual atau biasa disebut put option buyer ataupun juga long put. Yang kedua, penjual opsi jual ataupun juga disebut short put. Dalam opsi put terdapat menceritakan keuntungan kerugian yang dialami oleh penjual opsi put.
penulisan part mengalami keuntungan sebesar nilai harga opsi pot B pada harga underlying aset harga tertinggi sampai harga aset dengan harga strike. Kemudian keuntungan diperoleh drop sampai 0 bila harga underlying aset harga X sampai P. Setelah harga underlying aset opsi put menurun terus, maka kerugian akan diperoleh oleh penulis opsi. Di sini saya akan memaparkan mengenai pendekatan binomial. Jadi pendekatan yang sama akrabnya digunakan untuk menghitung pilihan pendekatan pohon binomial atau binomial tree. Nah, pendekatan ini disajikan ada kemungkinan harga keuangan, komoditas atau mata uang akan naik atau penurunan di masa depan, dan asumsi bahwa harga akan mengikuti random walk. Sini ada contoh kasus, misalnya harga saham Telkom saat ini 9.500 dan pada akhir 3 bulan mendatang harga saham tersebut kemungkinan pada 10.500 atau 8.500. Nah, bila harga strike-nya sebesar 9.800 untuk 3 bulan mendatang, maka harga opsinya sebesar Rp700. Nah, untuk harga saham Telkom itu 10.500 dan 0 untuk harga saham Telkom itu 8.500 bila dibuat diagram pohonnya sebagai berikut. Nah, jadi di sebelah kanan atas itu harga sahamnya 10.500, kemudian ada harga opsinya Rp700. Nah, di bagian kanan bawah itu ada harga saham sebesar 8.500 dan harga opsinya Rp0. Berdasarkan diagram tadi, maka perlu diketahui bahwa besar harga saham akan naik di simbol dengan U dan turun di simbol dengan D, yang umumnya dalam bentuk persentase. Nah, selanjutnya dapat dihitung dengan probabilitas naik atau turun dengan rumusan sebagai berikut. Nah, P sama dengan E R kali T min D dibagi U min D. Adapun harga opsi saat ini dihitung sebagai berikut. C sama dengan P kali CU plus 1 min C CD kali E min R kali T. Nah, bila tingkat bunga bebas resiko sebesar 10%, maka U sama dengan 10.500 dibagi 9.500 sama dengan 1,105 dan D sama dengan 8.500 dibagi 9.500 sama dengan 0,894 dan P 10% dikali 0,25 dikurangi 0,894 dibagi dengan 1,105 dikurangi 0,894 itu sama dengan 1,025 dikurangi 0,894 dibagi 0,210 sama dengan 0,620 dan 1 kurangi P sama dengan 0,379, sehingga harga opsi call sekarang ini dengan menggunakan persamaan C sama dengan 0,620 dikali 700 ditambah 0,379 dikali 0, kemudian dikali 0,975 sama dengan 423,455. Harga opsi call sebesar Rp700 pada harga saham 10.500 diperoleh dari persamaan 7.1 tadi. Nah, demikian juga untuk harga saham Telkom yang turun menjadi 8.500. Untuk perhitungan opsi selalu menggunakan arah dari ujung sebelah kanan bergerak ke kiri. Oleh karenanya pertama yang harus dilakukan yaitu mengestimasi harga saham sesuai periode yang diinginkan. Nah, diagram pohon di samping ini dikenal dengan satu periode dan selanjutnya diperkenalkan untuk 2 periode sebagai berikut. Berdasarkan diagram pohon tadi, maka angka di bawah merupakan harga opsi. Nah, untuk harga opsi 1.805,23 itu diperoleh dari harga saham dikurangi harga strike price sebesar 9.800. Sedangkan untuk harga opsi pada harga saham Telkom sebesar 10.500 digunakan persamaan CU 0,620 dikali 1.805,23 ditambah 0,379 dikali 0, kemudian dikali 0,894
0,975 yang menghasilkan 1092,04. Nah, harga opsi pada sekarang atau harga saham itu 9.500 dihitung dengan persamaan C sama dengan 0,620 dikali 1092,04 ditambah 0,379 dikali 0. Kemudian dikali 0,975 sama dengan 660,61. Akan tetapi, harga saat ini dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan binomial yaitu C sama dengan E-2 kali R kali T dikali P2 dikali CUU plus 2 kali P kali 1 min P kali CUD ditambah 1 min P kuadrat dikali CDD, sehingga harga opsi call saat ini atau harga saham Telkom yaitu 9.500 dengan persamaan C sama dengan 0,951 dikali 0,62024 kuadrat dikali 1805,23 sama dengan 660,61. Hasil harga opsi dengan cara bertahap dan pendekatan binomial harus menghasilkan nilai yang sama terkecuali untuk opsi put dikarenakan adanya harga yang berbeda dan pilihan yang dilakukan atas harga yang berbeda tersebut. Nah, investor itu harus melakukan cek ulang hasil perhitungannya bila tidak terjadi hasil yang sama. Yang selanjutnya ada Black Scholes Mode. Jadi pada tahun 1973, Fisher, Black and Myron Scholes itu menerbitkan sebuah paper di Journal of Political Economy di mana itu untuk menghitung sebuah harga opsi. Nah, paper ini sangat terkenal karena menjadi acuan semua pihak sampai saat ini. Bila membahas harga sebuah opsi pada Black Scholes model ini, harga saham diasumsikan mengikuti distribusi log normal. Adapun harga sebuah opsi dari Black Scholes model sebagai berikut. Nah, di mana C itu harga opsi call, P itu harga opsi put, kemudian SO itu harga sekarang, S0 itu harga sekarang, NDI itu normal distribusi dengan nilai DI di mana I sama dengan 1,2, kemudian X itu harga perjanjian, R itu tingkat bunga bebas risiko, T itu periode opsi, kemudian ada volatilitas harga saham. Ada strategi transaksi opsi. Jadi ada 3. Yang pertama itu hedge. Nah, hedge itu merupakan sebuah tindakan yang melakukan perlindungan atas opsi atau aset yang dimilikinya dan juga bisa sebaliknya. Nah, dalam kasus ini pembelian saham merupakan tindakan posisi jangka panjang dan opsinya itu merupakan tindakan jangka pendek. Nah, misalnya seorang investor melakukan pembelian saham pada harga 4 rupiah, tulis opsi call senilai Rp1 dengan harga strike Rp5, maka hasil yang diperoleh terlihat pada grafik berikut. Jadi di sini ada 2 grafik. Yang pertama yaitu grafik kombinasi tulis call dan beli saham. Nah, yang kedua yaitu grafik kombinasi jual saham dan write pot. Nah, pada harga naik portofolionya itu mengalami keuntungan sebesar Rp2. Nah, bila saham dijual dan menulis pot, maka grafiknya sesuai dengan gambar. Nah, pada grafik yang kedua yaitu dilakukan penjualan saham seharga Rp4 dan menulis pot Rp1 dengan harga strike sebesar Rp4 dan diperoleh untung Rp1 bila pasar terus naik. Kemudian yang selanjutnya ada spread. Nah, strategi spread ini seorang investor itu mengambil tindakan posisi short and long pada opsi. Nah, tetapi untuk opsi yang sama dan berbeda dengan harga strike atau investor itu melakukan tindakan untuk mengambil posisi pada 2 atau lebih untuk opsi yang sama jenisnya. Nah, 2 atau lebih opsi call atau 2 atau lebih opsi pot. Nah, perbedaan harga pada strike ini dianggap sebagai spread yang diinginkan investor. Tetapi perbedaan harga opsi juga menjadi suatu tindakan untuk menyatakan spread ini. Nah, oleh karenanya tindakan yang dilakukan membeli pot dan menulis pot atau membeli call dan menulis call.
Kemudian yang terakhir yaitu kombinasi. Nah, strategi ini membuat suatu tindakan di mana ini menggabungkan jenis opsi tersebut. Nah, tetapi dalam posisi yang sama yaitu beli opsi call dan put atau menulis opsi call dan put untuk finansial atau komoditi atau valuta asing yang sama. Nah, salah satu jenis strategi kombinasi yang populer dengan strategi ini dikenal dengan straddle. Nah, jenis strategi ini maksudnya untuk melakukan suatu kombinasi opsi call dan put dengan harga strike dan jatuh tempo yang sama. Nah, misalnya PT Persea Capital menjual opsi call dan put saham Indofood dengan harga strike 2.450 dengan periode jatuh tempo 3 bulan. Nah, harga opsi call dan put masing-masing itu sebesar Rp250 dan Rp150. Adapun bentuk grafiknya sebagai berikut. Di sini ada grafik strategi kombinasi yang sesuai dengan kasus tadi. Nah, tindakan yaitu membeli opsi call dan put ini hasilnya kebalikan dari gambar tersebut. Jadi, dalam mengelola opsi ini, maka kreativitas itu sangat diperlukan dan membuat gambarnya supaya dapat diperoleh suatu keuntungan yang maksimal. Akan tetapi, ketika pihak lain itu mengetahui strategi yang dibuat, maka kemungkinan akan mendapatkan keuntungan yang sangat kecil karena strategi pengolahan opsi harus diubah dengan waktu yang singkat. Selanjutnya, future and forward, yaitu sebuah janji secara hukum untuk sebuah komoditas atau instrumen keuangan yang akan diserahkan pada harga tertentu pada waktu periode tertentu pula. Harga dan volume transaksi ditentukan oleh pembeli dan penjual, dan bursa sebagai fasilitator telah menentukan cara perdagangannya dan penyelesaian transaksinya. Future index saham dipergunakan oleh para manajer investasi untuk 3 keperluan mendasar. Yang pertama yaitu hedging, yaitu melindungi portofolio dari dana yang dikelola oleh manajer investasi. Dan yang kedua alokasi aset, yaitu mengurangi bagaimana lembaga seperti dana pensiun, asuransi, reksadana mendistribusikan aset portofolio ke dalam beberapa instrumen seperti obligasi, saham, dan pasar uang. Dan yang terakhir yaitu yield enhancement, yaitu berhubungan dengan strategi portofolio yang memegang sintetik dalam indeks saham ketika mampu melebihi kinerja dana indeks saham kas. Harga forward atau future. Dalam rumusan matematik yang dipergunakan dalam transaksi forward atau future, maka diberikan simbol sebagai berikut. S yaitu harga spot, R yaitu tingkat bunga yang berlaku, T yaitu periode waktu yang telah disetahunkan, K yaitu harga delivery, FT yaitu harga forward atau future di masa mendatang, FM yaitu harga forward atau future di pasar future, E yaitu distribusi pendapatan seperti kupon dan dividen. Adapun rumusan untuk forward atau future yaitu sebagai berikut. FT sama dengan S dikali ER dikali T. Selanjutnya contoh kasus. Untuk lebih jelasnya, misalnya seorang pembeli dana ingin melakukan transaksi forward atau untuk valuta US dolar 3 bulan mendatang sebanyak 2 juta US dollar pada harga 9.425 per 1 US dollar. Ketika harga saat ini 9.275 per 1 US dollar, serta tingkat bunga yang berlaku sebesar 10% per tahun. Pertanyaannya, berapakah harga future dari valuta dolar tersebut pada 3 bulan mendatang? Adapun harga future valuta US dollar pada 3 bulan mendatang sebagai berikut. FT sama dengan 9.275 dikali E 0,1 dikali 0,25. FT sama dengan 9.275 dikali 1,025315. FT sama dengan 9.509,798. Adapun harga future untuk US dollar senilai 9.509,798. Selanjutnya, setiap orang tidak mungkin menjadi lawan orang lain yang membutuhkannya. Artinya, tiba-tiba ada seorang yang datang kepada investor atau juga spekulan dan menyatakan bahwa kita membuat kontrak forward atau future. Sangat aneh bila tindakan itu dilakukan padahal tidak dibutuhkannya transaksi tersebut. Agar terjadi transaksi tersebut, maka pihak yang ingin melakukan transaksi kontrak
atau membeli kontrak atau yang menjual kontrak perlu memberikan premium atas pembelian forward atau futur dan paling sering di futur. Premium atas forward atau futur dikenal dengan long forward atau future. Adapun nilai long forward futur sebagai berikut. F sama dengan S dikurangi K dikali E akar pangkat min R kali T. Dengan menggunakan kasus yang diuraikan sebelumnya, maka long forward atau futur sebagai berikut. F sama dengan 9.275 dikurangi 9.425 dikali E min 0,1 dikali 0,25. F sama dengan 9.275 dikurangi 9.425 dikali 0,97531 sama dengan 9.275 dikurangi 9,192,296. F sama dengan 82,7041, sehingga nilai long forward atau futur senilai 82,7041 per $1. Selanjutnya, berbagai pihak seperti spekulan dan arbitrasir selalu bertanya apakah bisa mendapatkan keuntungan dari transaksi forward atau futur tersebut. Sesuai dengan transaksi sebelumnya bahwa forward dilakukan pada transaksi dua pihak, sementara futur dilaksanakan ada pasar yang terorganisir seperti bursa. Oleh karenanya, investor menemukan harga pasar dan harga teoritis futur tersebut. Oleh karenanya, hanya ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, harga aktual futur di pasar lebih dikenal futures market lebih besar dari harga teoritisnya, FM lebih besar daripada FT. Maka tindakan para pihak atau arbitrator dapat meminjam uang dan membeli saham dan menjual futur atau short futur kontrak. Dan pada akhir periode diperoleh keuntungan atau net profit. Kedua, jika harga aktual futur di pasar lebih kecil dari harga teoritis, FM lebih kecil daripada FT, maka para pihak atau arbitrator dapat menjual atau short stock saham dan melakukan investasi atas dana yang diperoleh dari penjualan saham dan melakukan pembelian terhadap futur atau forward long position. Kemudian pada harga periode net profit direalisasikan. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai swap. Jadi transaksi swap ini merupakan transaksi keuangan antara dua pihak yang mempunyai kepentingan ketika transaksi ini memberikan keuntungan kepada kedua pihak. Nah, transaksi swap ini dapat dilakukan dengan dua transaksi yang sangat terkenal, yaitu transaksi swap tingkat bunga dan juga transaksi swap valuta asing. Transaksi swap tingkat bunga yang dimaksud yaitu pihak yang melakukan transaksi ingin mengubah tingkat bunga yang saat ini dimiliki. Misalnya, tingkat bunga tetap menjadi tingkat bunga mengambang dan juga sebaliknya. Untuk kasus swap tingkat bunga, maka transaksi yang bisa dilakukan yaitu pinjaman dan juga investasi. Pihak tertentu mempunyai pinjaman dengan tingkat bunga tetap diubah menjadi tingkat bunga mengambang dan juga sebaliknya, dari tingkat bunga mengambang menjadi tingkat tetap. Lalu, pihak yang melakukan transaksi swap melakukan perubahan dikarenakan sifat dari usaha atau kemampuan yang dimilikinya. Biasanya yang terjadi, perusahaan ingin melakukan perubahan dari tingkat bunga mengambang menjadi tetap karena kemudahan pihak tersebut melakukan perhitungan atas bisnisnya. Lalu, pihak yang ingin melakukan transaksi ini dapat dilakukan sendiri atau juga melalui bantuan dari pihak bank. Biasanya, transaksi swap ini dapat dilakukan dengan pihak bank. Antar pihak yang melakukan transaksi ini tidak saling kenal. Yang penting, arus kas transaksi dapat berjalan selama periode yang dijanjikan. Untuk transaksi swap melalui bank, pihak yang bertransaksi akan mempunyai biaya bila dibandingkan dengan langsung sendiri dengan pihak lain. Sedangkan transaksi yang langsung dilakukan antara pihak, maka pihak sudah saling kenal dan masing-masing membutuhkan sesuai dengan keinginannya.
pada tingkat bunga tetap dalam transaksi, yaitu tingkat bunga tetap yang harusnya dibayarkan kepada pihak lain atau bank ketika seseorang mempunyai pinjaman. Biasanya seseorang atau perusahaan melakukan pinjaman kepada pihak lain atau bank harus dikenakan dengan bunga, dan bunga tersebut ada yang tetap, ada juga yang mengambang. Tingkat bunga tetap maksudnya bunga yang dibayar peminjam sama sepanjang waktu periode pinjaman tersebut. Apabila transaksi swap tingkat bunga yang ditransaksikan investasi, maka cara transaksinya yang juga sama dengan transaksi swap tingkat bunga dengan pinjaman. Pada transaksi swap valuta asing, maka para pihak membutuhkan arus kas valuta asing dan metode transaksinya juga melakukan proses yang sama. Dalam transaksi valuta asing ini, maka pada awal transaksi swap valuta asing harus ditransaksikan dan juga pada akhir transaksi valuta asing tersebut ditransaksikan. Misalnya pada PT Janji Matogu, Posya Realty ingin transaksi valuta asing yang membutuhkan rupiah dengan PT Indonesia Investasi Kapital yang membutuhkan US dollar. Kedua perusahaan bisa melakukan transaksi swap dalam bentuk valuta ketika perusahaan bisa mendapatkan keuntungan. Setiap pihak yang melakukan transaksi swap selalu mempunyai tujuan tertentu, yaitu mempunyai keuntungan. Para pihak yang melakukan transaksi ini tidak pernah merasa rugi. Yang selanjutnya ada transaksi swap valuta. Berbagai perusahaan seringkali membutuhkan dana dalam bentuk valuta lain, bukan valuta, ketika perusahaan tersebut berlokasi atau valuta lokal dan memiliki valuta asing yang cukup besar. Oleh karenanya, transaksi swap valuta dapat membantu dalam tingkat bunga maupun valutanya sendiri. Transaksi swap valuta ini banyak dilakukan dengan bantuan bank sebagai lembaga perantaranya. Misalnya, Inco mempunyai pendapatan dalam valuta asing yang cukup besar, tetapi pembayarannya banyak sekali dalam bentuk valuta lokal rupiah. Oleh karenanya, rupiahnya dicari dan valuta asingnya dijual dan dibuat agreement dalam jangka pendek maupun panjang. Lalu valuta swap tingkat bunga tetap dan mengambang, dan valuta swap tingkat bunga tetap dan tingkat bunga tetap. Sapiro pada tahun 2006 menyatakan bahwa valuta swap tingkat bunga tetap dikonversi kepada tingkat bunga mengambang. Misalnya, INDF ingin melakukan perlindungan nilai atau ekspor euronya, dan Unilever ingin mendapatkan dolar untuk pembiayaan investasi di Amerika. Kedua perusahaan menginginkan dana ekuivalen sebesar 200 juta US dollar dengan tingkat bunga tetap selama 10 tahun. INDF dapat menerbitkan hutang dengan denominasi dolar dengan kupon 7,5% dan berdenominasi euro sebesar 8,25%. Unilever dengan valuta yang sama sebesar 7,7% untuk dolar dan sebesar 8,1% untuk euro. Berdasarkan dari tabel tersebut, maka INDF mempunyai keunggulan komparatif pada valuta US dollar dan Unilever pada euro. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.